Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Hamidah Mutaharoh dari kelas 11 Farmasi Kes dan Komunitas. Di sini, saya akan mengerjakan tugas kimia farmasi yaitu tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Dalam bidang kimia, hidrokarbon ialah sebuah senyawa yang berdiri dari unsur atom karbon C dan unsur atom hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu seperti piring, sendok, lilin, garam, gula, dan tepung. Dalam uji coba pembakaran hidrokarbon, yang saya uji pertama adalah tepung. Tepung memiliki nama ilmiah yaitu amilum dan mempunyai rumus kimianya berupa C6H10O5. Baiklah, langkah pertama, taruhkan tepung di atas api yang menyala. Tidak lupa kita letakkan piring di atas tepung, menutupi tepung dengan tujuan untuk membuktikan bahwa adanya unsur hidrogen dari tepung itu. Hasil pembakaran sempurna dari pembakaran hidrogen tepung ini ialah menghasilkan warna yang berubah, yang awalnya putih sekarang berubah menjadi kecoklatan. Selain adanya unsur karbon dari tepung, tepung juga mempunyai unsur hidrogen dengan membuktikan bahwa adanya uap air yang terdapat dalam piring yang kita letakkan di atas tepung yang berada di dalam sendok itu. Saya juga melakukan uji coba terhadap garam. Rumus garam yaitu NaSa atau disebut natrium klorida. Natrium klorida ini terbentuk ketika asam dan basa saling bereaksi dan saling menetralkan satu sama lain. Langkah 1 yang saya lakukan pada garam ialah letakkan garam yang berada pada sendok di atas api yang menyala. Dapat dilihat bahwa saat melakukan proses pembakaran sempurna terhadap garam, garam mengeluarkan asap yang menandakan bahwa garam ini mengandung unsur hidrogen. Selain mengandung unsur hidrogen, garam juga mempunyai unsur karbon. Dengan dibuktikannya saat selesai proses pembakaran, garam itu mengkristal atau mengeras. Uji coba terakhir dari pembakaran hidrokarbon yaitu gula. Gula mempunyai rumus kimia C12H22O11 dan mempunyai nama ilmiah sukrosa. Langkah pertama yaitu letakkan gula yang berada pada sendok ke atas lilin yang apinya menyala. Buat proses pembakaran sempurna ini berlangsung, gula mengeluarkan asap. Asap ini membuktikan bahwa gula mengandung unsur hidrogen. Dalam proses pembakaran sempurna pada gula, selain mengeluarkan asap, gula juga melakukan perubahan bentuk. Yang awalnya berupa padatan, sekarang berubah menjadi lelehan. Dan ini membuktikan bahwa gula tersebut mengandung unsur karbon. Dan dapat disimpulkan bahwa gula juga mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kesimpulan, pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap amilum, sukrosa, dan garam sama-sama mengandung unsur karbon dan hidrogen. Hasil pembakaran sempurna dari pembakaran hidrogen tepung itu menghasilkan warna yang berubah, yang awalnya putih sekarang berubah menjadi kecoklatan. Itu membuktikan bahwa tepung memiliki unsur karbon. Tepung juga mempunyai unsur hidrogen dengan membuktikan bahwa adanya uap air yang terdapat dalam piring yang kita letakkan di atas tepung yang berada di dalam sendok. Kemudian yang kedua yaitu gula. Kesimpulan dari gula yaitu gula memiliki unsur karbon yang dibutuhkan dalam perubahan bentuk yang awalnya padat-padatan kecil berubah menjadi lelehan. Gula juga memiliki unsur hidrogen terdapat pada proses pembakaran gula, di mana gula mengeluarkan asap ketika proses pembakaran. Kemudian kesimpulan untuk garam yang pertama yaitu garam mengalami perubahan bentuk yang awalnya berubah pada padatan kecil berubah menjadi
berbentuk seperti kristal. Di sana menunjukkan bahwa garam mengandung unsur karbon. Selain itu juga memiliki unsur hidrogen yang membuktikan dalam proses pembakaran terhadap garam mengeluarkan asap yang membuktikan adanya hidrogen di dalam garam tersebut. Intinya, apabila suatu senyawa memiliki perubahan bentuk, warna, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut mengandung karbon. Dan apabila senyawa dibakar mengeluarkan asap atau uap air, maka senyawa tersebut mengandung unsur hidrogen. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.